Senang nih bisa berjumpa kembali. Amin. Hari ini kita mau dengar sharing dan seminar dari Pak Jarot, dan kita sama-sama sambut Pak Jarot Wijanarko. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Ya, selamat malam semuanya, baik yang melihat di Zoom ataupun di streaming. Apa sudah di streaming ini ke YouTube? Oke, mantap. Jadi yang mengikuti di streaming di YouTube dari Ecclesia Ministry. Malam ini kita akan belajar mengenai parenting masa genting. Kenapa demikian? Oke, saya akan sampaikan PowerPoint-nya. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, waktu sesi tanya jawab nanti istri saya akan ikut menjawab. Jadi saat presentasi hanya saya yang muncul, istri saya di sebelah saya ini, tapi dia nggak kelihatan di kamera. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2 lengkap panjang sekali, tapi intinya saja saya sampaikan bahwa pada hari-hari yang terakhir, berarti sekarang ini akan datang masa yang sukar. Kenapa masa yang sukar? Karena ada gap generasi, karena ada hedon, ada cinta uang, ada penyebar hoak atau fitnah, dan segala macam. Tapi yang cukup membuat juga genting adalah ketika sekarang ini pandemi, maka anak-anak belajar di rumah. Anak sekarang itu hebat-hebat, pinter-pinter. Jadi kalau dulu sekolah misalnya jam 8 sampai jam 9, 10 yang TK, yang SD jam 8 sampai jam 12, yang SMP sampai jam 2, oke katakanlah 5 jam sekolah. Lalu kemasan bahan pelajaran ini tidak di sekolah lagi, tapi belajar di rumah. Dikasih tugas, ini, gitu. Ternyata bukan 5 jam. Anak sekarang itu cepat sekali mengakses informasi. Maka cukup 3 jam udah selesai. Materi pembelajarannya sudah habis, sikat semuanya. Mereka googling dengan cepat. Jadi akhirnya mereka sekolahnya hanya 3 jam. Padahal 1 hari 24 jam. Lalu ngapain dong gitu kan? Mungkin tadinya anaknya minta gadget nggak dikasih, minta akses dibatasi. Tapi sekarang kan anaknya sekolah di rumah mah, internetnya harus kencang mah. Harusnya plafonnya sekian giga Pak. Demi sekolah diikuti. Nah, sekolahnya ternyata di rumah lebih cepat karena anak pinter. Maka waktunya nganggur nih. Nah, bahayanya apa? Ini ada anak-anak yang hampir sembuh ya. Tadinya dia game addictive, sudah diterapi nih, mau sembuh. Sekarang kambuh lagi. Kenapa? Karena di rumah ngapain gitu ya, kalau orang tuanya nggak kreatif. Maka nanti waktu sesi tanya-jawab, tanyakan aja gitu ya Pak, gimana orang tua yang kreatif supaya anaknya nggak gadget terus, atau bahkan gadget terus aja udah bosen, ngapain lagi gitu ya. Tanyakan, kalau nggak ditanya ya saya nggak jelasin. Jadi saya nanti jelasinnya ini teori dasarnya saja, nanti praktisnya saya berharap dari tanya jawab. Nah, kenapa gentingnya lagi gitu ya? Gentingnya itu ada animasi, contohnya aja nih. Ini filmnya animasi, jadi orang tua ngelihat anaknya nonton itu, oh nggak apa-apa gitu. Tunggu dulu, ini ternyata animasi pornografi orang dewasa, tapi bentuknya animasi. Nah makanya sekarang ini orang tua harus pendampingan. Kalau nggak pendampingan merasa bahwa anaknya, waduh kayaknya yang dilihat oke kok film anak-anak itu animasi. Tunggu dulu, itu animasinya di mana gitu ya. Jadi kalau yang dilihat My Animated Story, maka di-ban saja, di-block ya, diatur supaya nggak diakses. Nah, bahaya sekarang adalah kalau anak gara-gara gadgetan terus, dan memang harus gadgetan karena beli barang, makanan, bahkan belajar pun dari gadget. Tapi hati-hati, di situ ada 2 yang berbahaya, yaitu game kekerasan dan pornografi. Maka gimana supaya tidak adiktif? Nah, supaya tidak adiktif harus tahu kenapa adiktif. Karena anak butuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harusnya didapat dari relasi. Tapi karena nggak dapat, maka pada zaman dulu diambil dari narkoba. Tapi zaman sekarang bukan narkoba, narkolema. Narkoba lewat mata. Sehingga lewat gadget, maka anak bisa adiktif. Nah, supaya tidak adiktif, ayatnya tetap kembali pada ayat emas ini. Ya, Maliaki 4 ayat 6. Hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa. Apa artinya? Artinya ada relasi hati.
Karena manusia itu makhluk relasi, makhluk sosial. Makanya dulu pernah ada istilah, gara-gara COVID ini kita harus ada social distancing. Lalu WHO sadar, ini salah nih ya, bukan social distancing, diralat menjadi physical distancing. Jadi yang jaga jarak hanya secara fisik saja. Kalau orang asing paling nggak 2 meter, apalagi ditambah dengan pakai masker, ya siapa tahu dia OTG. Tapi kalau anggota keluarga, ya nggak apa-apa. Ya, di rumah tidur berpelukan, kok di mobilnya harus depan belakang. Nah, diralat lagi aturan mobilnya. Jadi yang dijaga adalah physical distancing. Tapi sosialnya enggak. Kenapa? Karena manusia nggak mungkin dibatasi sosialnya, karena manusia makhluk sosial. Kalau manusia tidak mendapat kepuasan sosial, maka nanti akan mencari kepuasan yang semu. Misalnya dari gadget tadi, game. Maka supaya nggak nggak adiktif dengan yang semu, yaitu dari gadget yang adalah sebenarnya bukan sosial, gitu kan, itu benda, maka harus mendapat kepuasan asli, yaitu kepuasan dari relasi. Nah, relasi dengan siapa? Saya akan perinci, gitu ya. Kita relasi hati itu dengan siapa? Hatinya anak dengan hatinya siapa? Yang pertama, relasi hati dengan Tuhan. Jadi kalau anak itu menikmati relasi dengan Tuhan, menikmati relasi dengan orang tuanya, dia bisa merasakan ternyata beribadah itu tuh nikmat ya. Ternyata bermain sama papa itu asik banget. Atau kalau gambar, saya kembali gambar yang tadi, ya. Kalau anaknya masih kecil, wah bapaknya main kuda-kudaan. Lah kalau anaknya udah SD, ya mungkin bisa main kartu, tapi bukan main judi, ya, main catur, apapun yang bisa asik, main sepeda-pedaan, main berenang. Intinya adalah anak harus merasakan bahwa bermain itu menyenangkan. Kalau tidak, ya akan lari ke gadgetnya. Nah, karena itu berikan anak kenikmatan cinta kasih yang asli, maka dia tidak akan terikat dengan yang semu. Apa itu yang semu? Game, pornografi, gadget. Orang tua harus mendidik anaknya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan ini lebih praktisnya adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Dimulai dengan anak usia dini, di mana segala sesuatu masuk alam bawah sadar. Anak di bawah 6 tahun tentu nggak mengerti soal penebusan, ya kan? Tritunggal lagi, orang SMP aja bingung gitu ya, penebusan nggak ngerti. Tapi di bawah 6 tahun itu perasaannya peka. Dia bisa merasakan kok damai, itu bisa ya. Maka anak di bawah 6 tahun misbah keluarga. Kan gereja mula-mula itu ibadah di rumah-rumah, tapi lama-lama gereja berkembang menjadi tidak normal. Sehingga gerejanya tidak di rumah, tapi di gedung. Wah, karena di gedung, kalau nggak megah, ya nggak nikmat. Pasang lighting yang bagus, sound system yang bagus, panggil pembicara yang lucu, choir-nya yang hebat, gitu ya. Wah, lalu nggak ada ibadah di rumah-rumah. Corona datang, yang tidak normal dinormalkan kembali, ibadah di rumah-rumah. Nah, ini harusnya kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk membangun adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan apa? Kebiasaan ibadah di rumah, supaya anaknya merasakan, oh ternyata di rumah itu juga bisa merasakan Tuhan. Nah ini perlu dibiasakan, karena kalau nggak dibiasakan ya lama-lama anak nggak terbiasa. Seperti mungkin awalnya nggak enak ibadah di rumah, tapi itu perlu dibiasakan sebagai bagian dari pendidikan, membuat anak punya relasi dengan Tuhan. Anak-anak yang lahir baru nanti akan memiliki kekuatan moral untuk menolak yang genting-genting gitu. Yang genting bukan COVID-nya sebenarnya ya. COVID itu penyakit diobati sembuh. Tapi yang genting itu gara-gara COVID di rumah terus, lalu di rumah ngapain? Akses gadget. Nah, di dalamnya ada yang genting itu ya kan. Game, kekerasan dan pornografi. Maka kalau anak itu bisa merasakan Tuhan, tanpa anak bisa merasakan Tuhan. Dan itu bisa, ya kan, anak di bawah 6 tahun aja perasaannya malah kuat ya. Yang susah itu kan mahasiswa, yang susah itu kan bapaknya gitu ya. Orang makin dewasa makin susah mengenal Tuhan atau mengalami Tuhan. Relasi hati anak dengan Tuhan. Relasi hati ini sentuhan pertama adalah kasih Tuhan, bahwa dia berharga, bahwa dia dihargai Tuhan, bahwa dia dicintai Tuhan. Kamu luar biasa, nak, Tuhan menciptakan kamu istimewa. Nah, ini anak menjadi mengenal Tuhan secara pribadi, istilah saya lahir baru. Nah, yang kedua, hati anak ini disentuh dengan apa? Dengan cinta kasih. Pak, gimana kalau anak terlanjur adiktif, Pak? Terlanjur main game terus, Pak. Lawan nikmat dengan nikmat. Sentuh hatinya dengan cinta. Sehingga hati anak ini setelah dikaitkan dengan hatinya Tuhan, maka dengan hati cinta siapa? Cinta orang tuanya.
Kenapa demikian? Karena Markus berkata bahwa dari hati timbul pikiran, lalu perbuatan. Jadi sumber perilaku itu hati. Maka tidak bisa merubah perilaku dengan peraturan, pasti akan balik lagi, apalagi anak zaman sekarang ya, tidak bisa dilarang ya. Dilarang ini, kenapa? Pokoknya, nggak boleh pokoknya. Kenapa? Karena orang tua harus bisa menjawab dengan logis. Karena anak sekarang itu logikanya kuat sekali, dia mau semuanya logis. Dan semua iman Kristen bisa dijelaskan dengan logis. Namanya logika firman, ya. Supaya firman itu logis, harus lahir baru dulu, sehingga rohnya ada Roh Kudus, sehingga logika firman akan masuk, ya. Bukan logika matematika, logika firman. Sehingga firman itu runut, gitu ya. Hal-hal apapun juga pasti, karena Tuhan itu kan tidak bertentangan dengan logika. Nah, anak sekarang itu anak-anak logis, menjadi genting ketika orang tua tidak bisa menjelaskan lalu marah, ya. Minta orang lain menjelaskan pasti bisa. Jadi anak sekarang itu butuh penjelasan logis. Sentuh hati dengan cinta, karena cintalah yang akan merubah perilaku. Ketika pemuda malas mandi, begitu dia jatuh cinta, rajin mandi. Kenapa? Karena cinta itu merubah perilaku. Ketika suami istri ada kecewa kepahitan, ya udah perilakunya nggak menyenangkan, ya galak, kasar, ketus. Kenapa? Karena cintanya habis. Maka menyentuh relasi hati kita dengan Tuhan. Hati kita, hati anak, kalau kita bicara parenting ya, anak dengan orang tuanya, dengan ibunya, sehingga anak disentuh hatinya dengan cinta ayah dan ibunya. Karena cinta itu yang merubah, kuasa cinta itu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah atau cinta Allah akan dunia ini, dia berkorban. Cinta itu berkorban. Karena itu sentuh hati anak dengan apa? Dengan cinta kasih. Ketika anak disentuh dengan cinta kasih, pasti perilakunya berubah. Karena perilaku itu kan perbuatan, Markus pasal 7 tadi, dari hati, pikiran, lalu perbuatan. Bahkan bukan hanya perubahan perilaku loh. Akibat hati yang disentuh dengan cinta, itu bisa membuat otak ini luar biasa. Itu kata yang Gerard Edelman. Ya, ini ada kata nama di kiri atas ini, nama pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Jadi supaya anak punya kemampuan untuk menghadapi masa-masa genting bagi saya bukan hanya COVID-nya ya, masa gentingnya ini gara-gara COVID itu kenapa? Nah itu loh gentingnya gitu ya, di rumah terus, bosen, lalu gara-gara bosen, cari yang aneh-aneh, cari pornografi, itulah gentingnya. Tapi kalau anak lahir baru, hatinya penuh cinta, yang ketiga, gambar dirinya dibangun. Gambar diri apa? Gambar diri bahwa saya ini adalah anaknya Tuhan. Karena kalau gambar diri nggak dibangun, maka dia akan kesulitan fokus, susah belajar, nggak bisa konsentrasi, belajar nggak bisa jelas, itu karena ada masalah di gambar diri. Maka gambar diri perlu dibetulkan, supaya anak tidak ngalamun terus, idenya berubah-ubah, akademiknya jelek. Nah ini kan tambah gentingnya tambah banyak gitu ya. Diawali dari pandemi, lalu gadget adiktif, gara-gara gadget adiktif, liatin yang nggak jelas, yang nggak baik, gambar dirinya rusak. Nah, ini merusaknya kemana-mana. Memang iblis itu datang untuk mencuri lalu membinasakan. Dicuri sedikit-sedikit, lama-lama dihancurkan semuanya. Nah, karena itu gambar diri perlu dibangun, karena gambar diri akan mempengaruhi bagaimana anak bisa raih prestasi, bagaimana anak membawakan dirinya, dan berhubungan dengan orang lain. Gambar diri apa sih yang paling penting untuk ditanamkan? Gambar diri bahwa manusia itu diciptakan seperti gambarnya Tuhan, Kejadian 1:26. Tapi gambar diri manusia yang segambar dengan Tuhan ini, Kejadian 1 ayat 21 juga, 27 juga, ini kan rusak karena dosa. Jadi gambar diri rusak itu karena dosa. Tapi kan gambar diri sudah dipulihkan lewat apa? Lewat penebusan. Waktu kita mendengar firman keselamatan, waktu kita mendengar Injil dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka pada waktu itulah roh kita diperbaharui. Efesus 1:13. Dengan demikian, maka kita menjadi anaknya Tuhan. Kita disebut anak Tuhan. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa menjadi anak Tuhan. Maka kalau anak kita, mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka akan menjadi yakin dan diyakinkan. Saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Gitu ya. Nah, itulah tugas orang tua. Pada masa genting ini membangun gambar diri anak sehingga anak punya gambar diri aku ini anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan kan gambar diri mempengaruhi perilaku.
Kalau seseorang itu yakin, aku nih anak Tuhan, ya jangan nyolong lah, jangan maling, jangan mencuri, kan anak Tuhan nggak baik kalau mencuri, gitu ya. Atau misalnya orang yang bangga dengan bapaknya loh ya, ini ya, kalau yang nggak bangga ya gini, bapaknya guru, bapaknya pendeta gitu, aku mau nyolong sekalian mau maling deh, biar bapakku malu, memang sengaja mau bikin malu bapaknya. Tapi kalau dia bangga dengan bapaknya, waduh aku ini anak pendeta, aku jangan maling lah, jangan nanti kasihan papa, gitu kan. Bukan beban, tapi karena dia cinta. Nah, kita anak Tuhan, dan kita bangga dengan menjadi anaknya Tuhan. Lalu kalau kita punya gambar diri, saya ini anak Tuhan. Mosok sih saya berantem sama teman, janganlah, ngalah aja lah. Ya, itu perilaku karena kesadaran. Kalau karena kesadaran itu tidak berat. Seperti orang yang cinta ibunya, cinta bapaknya. Janganlah nanti bikin papa marah, bikin papa nggak suka. Aku nggak mau papa sedih atau mama sedih. Kenapa? Karena dia cinta orang tuanya. Ketika kita lahir baru dan kita punya gambar diri saya anak Tuhan, itu sebenarnya mempengaruhi perilaku dari dalam. Karena pada masa genting ini anak harus diberi sesuatu dari dalam, yang dia akan berkata, aku tidak mau pornografi. Kalau peraturan itu kan sesuatu dari luar, nggak boleh, mamanya nggak ada, diam-diam cari, gitu kan. Atau misalnya, gimana Pak ngatasi anak dibully? Ya sama juga. Lahir baru, merasakan relasi dengan Tuhan, relasi orang tua, gambar dirinya baik. Nanti dibully sama temannya, gendut lo gendut. Kan saya anak Tuhan, gendut juga nggak apa-apa. Emang Tuhan ciptakan gendut. Gambar diri mempengaruhi perilaku. Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Maka itu yang dibangun, itu sesuatu yang dari dalam. Bukan casing, bukan fashion, itu boleh juga, tapi bukan yang utama. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada masa-masa genting ini supaya anak kuat bisa mandiri, maka yang penting apa? Nah, relasi hati. Relasi hati dengan siapa? Dengan orang tua. Relasi yang macam apa? Relasi sebagai sahabat. Kita sering berbicara relasi hati, orang tua anak, parenting, orang tua anak. Nah, anak zaman sekarang itu kita pendekatannya berbeda. Orang tua perlu menjadi sahabat si anak. Sehingga relasinya itu relasi seperti seorang sahabat. Bagaimana caranya dong gitu ya? Nah, terutama ketika anak 10 tahun, bahkan 7-8 tahun waktu dia mulai SD, mulai gagal dengan nilai sekolah, mulai gagal waktu lomba. Apalagi 12 tahun, mulai jatuh cinta. Nah, itu saatnya orang tua bersikap sebagai sahabat. Waktu anak saya pertama kelas 1 SMP, jatuh cinta deh. Cepet banget, terlalu awal. Nah, untung waktu anak pertama, jatuh cinta yang pertama, saya suami istri bersikap sebagai sahabat. Maka anak nomor 2, anak nomor 3 kan melihat bagaimana kita bersikap waktu kakaknya yang paling besar jatuh cinta. Oh, papa nggak marah, oh mama nggak marah, oh papa mama itu asik. Maka nomor 2, nomor 3, begitu ada yang naksir, dia belum berkata I love you, yang laki-laki, atau yang paling kecil, yes, I love you. Baru dideketi aja, dia udah cerita. Pak, kalau cowok model begini gimana? Gitu. Kenapa? Karena dia tahu kakaknya dulu yang pertama jatuh cinta. Kita sebagai sahabat. Maka penting sekali sebenarnya orang tua bersikap sebagai sahabat, terutama anak pertama jatuh cinta pertama, gitu kan? Supaya adik-adiknya ngelihat, woi, papa mama keren, teman banget nih, akrab banget. Itu dia sebagai sahabat. Bapak marah, bukan sahabat, yang lain merahasiakan semuanya ketakutan untuk bercerita. Maka yang namanya relasi hati itu orang anak berani bercerita apa saja kepada orang tua. Maka orang tua perlu belajar menjadi sahabat. Apa itu sahabat? Pendengar yang baik, komentator yang positif. Ya, kalau kasih komentar itu ya, Pak, nilaiku jelek, emangnya berapa? 5. Temanmu berapa? Ya 5 juga. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, jangan marah dulu, tanya dulu temannya berapa. Temanku 10, 9, 10, kamu 5 ya. Tapi kalau temanku juga 5, yang lain 4, 6 ada 1-2 orang, 7 juga ada 1-2 orang. Kenapa begitu? Ya maksudnya soalnya kesulitan, jadi semuanya juga jelek. Oh ya sudah, jadi jangan buru-buru marah. Ya kalau kecuali temannya 9, 10, 9, 10, lalu dia 5 gitu ya. Ya itu tunggu dulu, jangan marah juga gitu ya. Mata pelajaran apa dulu? Kimia. Oh kimia. Ya mama juga 5 dulu ya gitu ya. Berarti jangan marah dulu. Menjadi sahabat dulu. Ketika menjadi sahabat, nanti dalam persahabatan justru bisa memberikan jalan keluar. Tapi untuk bersahabat itu nggak gampang. Kenapa? Karena harus sering bersama-sama. Itu dia masalahnya.
Bapak nggak ada waktu, ibu nggak ada waktu. Makanya kalau mau menjadi sahabat, harus sering bersama-sama. Dulu anak saya SMP, saya pergi ke mall, tak gandeng, dia nggak mau. Jadi waktu anak saya SMP ke mall digandeng nggak mau. Saya bilang sama teman saya, teman saya punya anak SMP ini kalau digandeng kok nggak mau? Ya biasa lah, udah SMP begitu, nggak biasa loh. Ya, karena dulu saya bukan sahabat. Ketika saya suami istri mulai berubah menjadi sahabat, SMA, kuliah sampai sekarang, digandeng juga nggak apa-apa, kita gandeng-gandengan tangan biasa. Kadang kita ke mall saya sama istri sama anak, ya gandengan tangan sama istri, ya. Nanti sama istri udah bosen, ganti istrinya lagi mau belanja masuk toko, anaknya nggak tertarik dengan produk yang dilihat istri, ya sama saya gandengan tangan kita. Nggak anak laki, nggak anak perempuan. Kita biasa loh gandengan tangan. Kenapa? Karena kita sahabat. Ya, kalau bukan sahabat mana bisa gandengan tangan. Jadi sebenarnya kalau bapak ibu udah bisa gandengan tangan sama anak itu kedekatannya kurang loh, ya kedekatannya kurang. Karena saya juga dulu waktu bapak yang jauh bukan sahabat, anak nggak mau digandeng. Maka sering bersama-sama, nanti bukan hanya gandengan, minum kopi bareng, rangkul. Aduh, Anda bisa kayak sahabat lah pokoknya lah, foto-foto bareng, narsis-narsis bareng, cipika-cipiki bareng. Nggak apa-apa kalau udah akrab, kalau nggak akrab ya nggak bisa ya. Kalau anak sudah akrab, ya berani bergaya depan bapaknya. Pak, ambilin Pak, potret Pak. Aku gaya gini ya, oke. Gaya gini ya, oke. Waduh, kita jadi kayak sahabatnya, jadi kayak tukang fotonya gitu. Kalau bapaknya nggak mau motretin anaknya, motret nggak sabar lagi, ya sudah, anaknya nggak berani bergaya, nggak bisa action, nggak bisa gaya bebas gitu. Kalau sahabat itu bisa, jadi ada ukurannya. Saudara itu sahabat anak apa tidak, ada ukurannya, ada indikatornya. Relasi hatinya itu sudah terbentuk atau belum? Kalau belum, ya tadi caranya sering bersama-sama. Kalau nggak sering bersama-sama, mana bisa? Karena hanya dengan cara itu persahabatan dibangun. Baru kalau sudah terjadi persahabatan, bisa menasehati soal gadget, apapun juga, tapi jadi sahabat. Jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa, ya, yang mencari kesalahan, jangan jadi hakim yang menghukum, jangan jadi polisi yang cari gara-gara, ya, jadi sahabat. Lahir baru, sentuh hati dengan cinta, membangun gambar diri, menjadi sahabat. Terakhir sebelum kita tanya jawab, ya, maka ajari anak pola hidup. Di dalam relasi yang baik kita bisa mengajari pola hidup, ya. Yang dasarnya adalah sebenarnya Roma 12 ayat 1, yaitu pola hidup bagi Tuhan. Pola hidup ini saya panjang, tapi saya berikan poin-poinnya aja, kita perdetail di tanya jawab ya, karena saya lebih senang kita bisa masuk tanya jawab lebih panjang. Supaya anak punya gaya hidup, maka gaya hidup itu dimulai pertama dengan tujuan hidup. Bagi yang sudah SMA, kuliah, bisa diajak bicara tujuan hidup. Yang masih kecil, cita-cita. Yang penting adalah hidup ini ada tujuan yang mau dicapai. Untuk dalam bagian dari gaya hidup, ada gaya hidup sosialisasi. Ya, dengan kakeknya, neneknya, sepupu, itu lebih gampang sebelum ke sosialisasi komunitas yang di luar. Kalau anak-anak ya sekarang ini tentu akan agak susah ya, kesibukan yang positif. Tapi pasti bisa, yang penting mau dulu ya. Kalau bukan pandemi ya ajak aja anak kemana itu. Sebenarnya pandemi pun nggak masalah loh. Ya. Kan yang penting physical distancing. Anda sekeluarga ya kalau ada waktu loh ya, naik mobil aja ke Sentul sana, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Bawa sepedanya masukin mobil kalau bisa dilipat, atau kalau sepedanya nggak gede-gede banget juga bisa. Sepedaan di sana juga asik gitu ya. Kalau nggak suka sepedaan, bawa mobil aja ke Sentul, naik lagi ke bukit sedikit, ada air terjun di sana, bawa makanan, bawa bekal, takut nggak ada restoran yang buka, ya kan? Duduk-duduk di dekat air terjun, asik juga. Gitu ya. Jadi kita bisa aja ya selipkan waktu. Atau kalau di rumah, tergantung anaknya usia berapa. Di bawah 6 tahun main kuda-kudaan, anak SD main catur, main kartu, tapi bukan judi ya, main kartu untuk ngasak otak. Anaknya udah SMP, SMA, kemarin anak saya tak ajar setir mobil aja ya kan, muter-muter komplek walaupun zona merah kan kita di dalam mobil. Kacanya tutup aja rapet-rapet gitu. Yang penting kegiatan itu menyenangkan dan pilih apa kesenangan anak. Lalu kita sediakan waktu untuk hal itu. Ya sempet-sempetin, terutama hari Sabtu dan Minggu dan tanggal merah. Kegiatan positif yang menyenangkan. Dan jangan lupa, ya karena kita ini sekarang ini gadget terus tiap hari. Kalau enggak, ya gimana? Semuanya lewat gadget. Maka untuk mengurangi dampak negatifnya,
Saya lihatnya nih, yang positif kok Pak. Saya lihat lagu gereja, habis itu ibadah, terus saya baca Alkitab, gadget, totalnya 5 jam. Ya mata Anda rusak, walaupun yang dilihat positif. Jiwanya sih nggak rusak, rohnya sih nggak rusak. Matanya yang rusak, tulang belakangnya yang rusak. Makanya kalau lihat gadget, pakai gadget maksimum 2 jam. Ya, Zoom begini maksimum 2 jam, habis itu live matikan gitu kan. Jalan kaki sebentar, ke teras, stretching, ya. Nanti apalagi gadget lagi. Nah, kalau nggak malam, pagi dan sore, jangan lupa olahraga. Kalau nggak pagi atau sore, setiap hari 40 menit. Tidak bisa tidak. Era pandemi ini kita kebanyakan di gadget, maka olahraga itu harus menjadi menu harian. Kalau tidak, ya berapa tahun ke depan pasti ada akan sakit, bukan bernubuat. Saya tidak bernubuat, saya meramalkan. Tapi ini ramalan ilmiah. Orang yang sekarang nggak olahraga tiap hari, nanti ada kerusakan pada struktur tulang belakang. Ya, makanya olahragalah setiap hari. Supaya ada pola hidup, maka harus aktif pelayanan. Mau pelayanan sosial, mau gereja, yang penting aktif, jangan nganggur. Karena kalau nganggur, nanti akan jatuh ke dalam ketidakkudusan. Hidup kudus pada zaman sekarang itu susah. Tapi kalau semua poin-poin tadi bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka kita pasti akan bisa membangun generasi yang mewarisi negeri. Justru di masa genting ini akan muncul pahlawan, akan muncul orang hebat, kalau orang tua bisa membangun relasi menjadi sahabat bagi anak. Ya, oke. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Nah, silakan bertanya yang banyak. Saya akan menjawab bersama dengan istri saya. Ya, kalau tanya jawab, sesi ini saya berdua dengan istri nanti akan menjawab pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod untuk waktunya. Tentunya hari ini kita juga tidak hanya berdua Pak Jarod atau bertiga sama Bu Esther, tapi hadir juga bersama dengan kita Ketua. Halo, Shalom Bu Esther. Halo. Senang sekali bisa berjumpa, udah lama. Hari ini hadir bersama kita juga ketua-ketua departemen, koordinator ibadah, dan juga saya mengundang dari anak muda, dari Next Gen kita, untuk ada sesi tanya-jawab, memang supaya lebih grounded, lebih kena sasaran, dan oleh sebab itu saya open question untuk semua ketua departemen, koordinator ibadah bisa bertanya, karena di depan kita ada sumbernya, ahlinya ya. Oke, saya duluan ya. Saya ingin nanya dulu Pak Jarod. Ini sebenarnya keluarga ini kan saat ini sebenarnya lagi dibilang sebuah kesempatan untuk bisa berkumpul bersama. Tetapi faktanya yang terjadi yang saya lihat banyak orang tua kesulitan mengajarkan kepada anak karena mereka harus jadi pendamping dan mereka kesulitan sekali karena biasanya kan dilempar ke sekolah. Tapi ini dia mesti menemani, dia nggak bisa, susah sekali gitu anak-anak sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan sekali karena anak-anak sekarang lebih suka main sepeda daripada di rumah. Jadi mereka keluar rumah, waduh, saya barusan tadi siang ketemu sama anak gereja ya, naik sepeda, berhenti, terus saya lihat ngerokok. Ya ampun, puji Tuhan deh. Aduh, gimana ya Pak Jarod? Ini kesulitan orang tua nih saat-saat ini. Iya. Ya, saya coba jawab dulu ya. Memang kesulitan terutama ya, yang papa mamanya sudah kerja ke kantor, ya nggak bisa work from home, lalu punya anak balita yang harus juga Zoom, ya sekolahnya lewat online. PAUD itu yang terakhir boleh sekolah offline. Ya kalaupun sudah hijau, SMA dulu baru boleh sekolah secara fisik. Ya, jadi memang ada kerepotan. Ya. Tentu itu harus orang tua mendelegasikan ya entah ke opanya, omanya atau mbaknya atau susternya karena anak TK nggak mungkin buka laptop sendiri ya belajar sendiri atau dicari jalan keluarnya kalau benar-benar nggak bisa yang menemani minta WA ke gurunya boleh nggak dikirim secara tutorial jadi nanti si ibu pulang kerja ayah pulang kerja mengajarkan ya jadi nggak harus jam tertentu yang harus pagi gitu ya di depan laptop itu bisa dikomunikasikan setahu saya bisa ya terutama juga menteri kita mengajarkan bahwa ini masa pandemi itu merdeka belajar artinya kurikulum nggak usah semua harus
terpenuhi lengkap, terutama akademik. Justru yang penting ditanamkan itu karakter, ya. Lalu keterampilan-keterampilan yang selama di rumah, ya, misalnya bercocok tanam, memelihara binatang, memasak, membantu membereskan rumah. Jadi sebetulnya nggak ada tuntutan untuk akademik. Jadi bisa diselesaikan sebetulnya kalau bisa kerjasama dengan mungkin pihak sekolah. Ya, mungkin itu dari saya. Nah, kalau yang sepeda, cobalah Yehuda mungkin bikin komunitas, ya, anak next gen buat sepedaan bareng-bareng. Jadi nggak ada yang ngerokok nanti karena ada leadernya. Anak saya juga lagi demen sepedaan, dia nyari temen. Ma, cari temen dong yang sama-sama anak Tuhan supaya bisa sepedaan bareng. Mungkin bisa di follow up. Ya. Nah, soal belajar di rumah, jadi memang ini namanya adaptasi kebiasaan baru ya. Semuanya beradaptasi. Baik anak TK, SD, SMP, kalau SD ke atas, pasti mereka sudah bisa buka Zoom, mereka bisa laptop, malah kadang jadi masalahnya ketika pelajarannya itu kalau di sekolah 5 jam, ternyata di rumah itu malah 2 jam selesai. Akhirnya nganggurnya lebih banyak. Nah, ini repotnya nganggurnya tuh ngapain? Maka perlu diisi dari dalam. Nah, untuk kegiatan yang lain, misalnya kayak anak sepedaan, itu harusnya diberi kesempatan sih ya, karena kalau anak di rumah terus juga pasti bosen, nanti lebih berbahaya ketika dia misalnya malah main gadget, lalu pornografi atau game kekerasan. Jadi kalau dia yang mau keluar, cuma keluarnya tadi mesti pakai masker atau kalau perlu pakai topeng, itu namanya face shield ya, penutup muka, kalau enggak minimal ya maskernya, lalu menghindari kerumunan. Jadi kesepedaannya jangan ke tempat yang rame, kan kita kecenderungan kita kan memang sana banyak loh, rame, keren, asik. Ya enggak, karena asik itu sepi. Tapi sepi dengan teman yang sudah misalnya gereja 5-6 orang. Kita tahu betul loh 5 orang ini sehat semuanya ya. Nah, saya dengan anak saya juga, tapi memang anak saya udah gede ya, udah lulus, yang anak saya paling kecil kan udah 23 tahun, udah lulus kuliah, sekarang lagi merintis usaha baru. Itu juga awalnya PSBB taat banget kita di rumah, lama-lama bosen juga Pak mau sepedaan. Lalu saya coba dulu deh keluar sepedaan. Oh, ternyata di luar juga banyak yang sepedaan. Udah kita mulai sepedaan satu hari 10 kilo, besok 15 kilo, besok 20 kilo, besoknya lagi 30 kilo. Begitu nggak sama saya, anak saya sendirian itu dari Bintaro, sepedaan sampai ke Gelora Bung Karno, sampai ke Monas. Nah, tapi dia berdua sama temannya gitu ya. Saya nggak bisa melarang. Kenapa? Ya itu kegiatan yang sehat. Kalau dia pagi-pagi atau hari Minggu agak jauhan, ya nggak apa-apa lah gitu. Saya juga nggak kuat kalau ngikutin sampai ke Monas gitu ya kan. Bintaro Monas tuh jauh banget. Rumah saya di Bintaro. Kemarin saya nganter dia ke Alam Sutra, muter-muter Alam Sutra, balik lagi aja udah 30 kilo gitu kan. Jadi tapi menurut saya sepedaan masih bagian yang positif. Tapi tadi jangan sendirian, nanti mampir di jalan, mampirnya itu nih ngerokok atau minum kan repot. Nah, kita waktu saya kan udah umur 57 tahun ya kan, nganteri anak sepeda, zaman anak-anak itu doh kakinya kuat banget, nanjak juga kenceng aja. Akhirnya anak saya dapat teman satu ya, di Bintaro ini dapat teman satu, puji Tuhan. Nah, Jumat ini, Sabtu besok ini dia mau naik gunung gitu. Temannya siapa? Ini orang gereja. Ya boleh dah, tak kasih dah gitu ya. Jadi ya kalau pergi ke tempat sepi malah menurut saya lebih aman ya. Kalau daripada dia pergi ke mall gitu kan, banyak orang. Yang penting orangnya tadi temannya orang baik, lingkungan gereja dan sehat. Udah kasih kesempatan aja. Bahkan kalau mau dibentukkan komunitas, karena itu menjadi komunitas positif dan kegiatan positif masa pandemi. Karena masuk kategori olahraga ya. Supaya memang jadi kebiasaan baru. Kalau nanti misalnya lama-lama ini banyak orang mengurangi menggunakan mobil kan jauh lebih bagus ya. Kayak kita kalau ke Australia, ke Belanda itu, wah orang sepedaan di pinggir kota gitu banyak banget. Lihatnya senang karena bebas polusi. Jadi mungkin itu adaptasi kebiasaan baru yang perlu dibangun. Justru sekarang ini menurut saya masuk rekomend deh kalau sepedaan ya. Oke. Baik. Telah hadir juga bersama dengan kita Pak Gembala, Pak Hengkiso. Halo, dan saya lempar kepada Ketua Departemen atau Pak Gembala ingin menyampaikan sesuatu supaya tanya jawabnya bisa lebih hangat lagi, lebih seru lagi. Terus dulu. Malam Pak Jarod, malam Ibu.
Terima kasih ini untuk kesediaannya melayani parenting malam ini. Jemaat sangat diberkati. Ya, lanjut aja, Yon. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Andreas mungkin, Pak Paulus. Shalom, Ya, Ibu. shalom. Shalom Pak Hengki dan shalom Pastor Yuda, shalom semuanya. Mohon maaf sebelumnya kamera saya belum connect, tidak bisa connect, jadi hanya logo saja. Perkenalkan saya Andi, saya Ketua Departemen untuk Next Gen di GB Ecclesia. Ya, saya nggak, ini maaf admin, saya tidak bisa, kamera saya tidak connect. Ya, Pak, saya ini sebenarnya mau Pak Jarod sama Ibu saya mau bertanya tentang beberapa tingkah laku anak muda, Pak. Mau minta saran dan masukan gitu. Jadi gini Pak, selama PSBB ini kan banyak sekolah yang online. Lalu kebetulan saya ini punya usaha kafe, tempat nongkrong di sekitaran Green Lake. Nah, setiap hari itu banyak sekali anak-anak yang melakukan sekolah online itu di kafe saya. Jadi mereka pakai celana pendek, pakai sendal, terus bawa seragam, baik pria maupun wanita. Tapi ada juga yang ditenteng, Pak, rokok, vape. Nah, mereka, saya perhatikan mereka itu setiap hari, benar-benar setiap hari, Pak, itu berjam-jam di kafe saya, mereka hanya pesan minuman, lalu mereka sekolah online. Mereka via Zoom atau Google Meet, saya kurang jelas, tapi mereka bawa laptop, mereka bawa handphone, mereka taruh laptopnya di sana, mereka belajar, lalu mereka nyalakan, lalu mereka matikan video, dan mereka sambil merokok, sambil vape. Saya agak syok, karena baru kali ini saya melihat anak muda bisa merokok dan nge-vape sambil sekolah. Dan itu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar new normal gitu ya Pak ya. Nah, saya pernah sampaikan karena saya memiliki rasa tanggung jawab jadinya karena aduh saya ini kan ngurusin Next Gen tapi mereka begini saya nggak. Nah, akhirnya saya tegur tapi mereka bilang nggak apa-apalah. Soalnya kan kita udah gede bilang gitu. Ini anak-anak SMA ya Pak ya, anak-anak SMA. Tidak hanya pria tapi juga wanita. Dan saya juga bingung, mereka tuh berbicaranya sangat kasar sekali. Kata-kata kotor, dan itu sangat lancar sekali keluar dari mulut mereka. Saya bingung, maksudnya gini, saya tahu beberapa anak itu ada di gereja. Nah, mereka seperti memiliki satu dua profil dari kehidupan mereka yang berbeda, Pak. Gitu. Saya sendiri juga mengerti ada beberapa anak yang di gereja yang dalam pembinaan kami, dia juga punya masalah. Bahkan kami lagi mendeteksi sampai ke LGBT gitu ya. Nah, cuman saya mau tanya ini bagaimana Pak? Maksudnya apakah saya sih ingin mempelajari lebih banyak dari perilaku anak-anak ini. Bagaimana apa yang salah dengan mereka? Apakah kok mereka bisa jadi berani begitu? Apakah mereka tidak punya di keluarganya mereka tidak punya benteng-benteng atau apa ya pagar-pagarnya gitu? Saya juga kepingin tahu pendapat dari Pak Jarod dan Ibu. Gitu sih. Terima kasih Pak. Iya, ya seperti tadi saya katakan perilaku itu ada akarnya, ya kan? Nah, makanya tadi saya kasih memang teori banget ya poin-poin bahwa anak itu pertama mesti lahir baru, kenal Tuhan, relasi dengan orang tua, lalu gambar diri, lalu disentuh dengan cinta. Nah, pasti kalau anak-anak yang begitu perilakunya menyimpang, itunya tuh kayak pasti amblas semuanya deh. Lahir baru pasti tidak, ya. Karena kalau orang lahir baru, ketika dia berbuat dosa, dia akan merasa bersalah. Bukan berarti orang lahir baru tidak akan jatuh dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa dan menghidupi dosa itu berbeda. Makanya kalau Alkitab pernah berkata bahwa orang yang mengenal Allah tidak akan berbuat dosa lagi, dalam arti tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Kalau saya lahir baru, sebelum saya lahir baru, saya lihat porno itu nikmat banget. Habis lihat pornografi ya onani, memang terangsang itu nikmat. Lalu begitu saya lahir baru, saya pernah jatuh lagi gitu kan. Tapi begitu jatuh rasanya gelisah. Aduh, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi tidak menghidupi, tapi jatuh. Makin lama jatuhnya makin jarang-jarang. Grafiknya makin lama makin kudus. Kita kelihatan sekali, makin lama makin kudus. Nah, tapi di luar Tuhan, ya entah itu beragama Kristen, orang tuanya Kristen, anaknya ke gereja,
tapi istilahnya di luar Tuhan, namanya tidak lahir baru. Maka benar-benar tidak ada rasa bersalah, bahkan ditegur pun mungkin juga apa salahnya. Semua orang lihat porno, semua orang juga onani, semua orang juga merokok, memangnya ada ayatnya dilarang merokok. Nah, itu adalah percakapan-percakapan orang yang pasti menurut saya tidak mengenal Tuhan, walaupun beragama Kristen. Nah, ini memang tantangan zaman sekarang, orang seperti ini kan 63% gitu ya, anak-anak milenial yang tidak percaya kalau Tuhan ada. Kalau gereja, ya temanku asik sih, di sana lightingnya bagus banget, musiknya keren banget loh, orangnya oke-oke gitu. Jadi Barna Group kan meneliti orang-orang milenial yang usia 12-15. Dan mereka kalau ke masjid juga begitu. Kenapa ke masjid gitu? Orangnya alim-alim, di sana orangnya baik-baik gitu. Kok gereja, wih acaranya keren loh gitu. Tapi Tuhan ada nggak? Ya nggak ngefek lah ada apa enggak. Jadi banyak orang nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Ini adalah kenyataan, ini data. Dan ini tantangan kita sebagai gereja ataupun sebagai orang tua. Orang tua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, lahir baru, mesti konsentrasi benar untuk keselamatan anaknya. Kepastian keselamatan anaknya. Demikian juga kita gereja. Karena tanpa itu, nasihat itu tidak akan ada artinya. Sekarang orang nggak lahir baru. Lalu kita bilang, jangan lihat porno lah, itu dosa. Mungkin dia berkata, mungkin dia tertawa. Om, jangan jadul-jadul banget dong, Om. Emangnya dosa itu ada. Gitu. Jadi, kita bisa dianggap orang jadul atau orang yang aneh malah bagi mereka gitu. Setelah beda zaman, nggak usah nasihatin kita lah, urus diri sendiri aja. Kalau misalnya Bapak di situ sebagai pemilik kafe, Pak bikin aja kopi yang benar, yang baik, urus kafenya, nggak usah urus kita. Gitu. Kita beli, kita bayar kok. jadi anak zaman sekarang kalau dinasihatin bisa begitu. Kenapa? Karena memang dia benar-benar orang dunia, orang duniawi, berpikir duniawi, berbicara duniawi, dan ini ya. Bapak tadi sudah betul sebenarnya ya, kita itu melakukan apa bagian kita. Kalau kita bisa menegur, kita menegur, dalam kapasitas kita pemilik tempat pun kita bisa memperingatkan, menegur, tapi nggak bisa lebih daripada itu. Ya kalau mau lebih daripada itu, boleh juga sih penginjilan, PI pribadi gitu ya, dengan segala resikonya, dia nggak datang lagi. Tapi itu kalau memang punya beban ke arah itu. Tapi yang pasti yang kita bisa tularkan tuh lingkungan terdekat kita. Ya memang kita boleh sih punya beban buat bangsa ini, buat orang-orang yang lagi keluyuran kemana-mana, nggak jelas. Tapi minimal kalau kita bisa, yang kita pegang itu siapa sih? Kalau kita orang tua, ya anak kita. Kalau kita lahir baru sungguh-sungguh, anak kita lahir baru sungguh-sungguh. Itu yang kita pegang. Kalau sebagai gereja, pokoknya jemaat kita usahakan sungguh-sungguh cinta Tuhan, lahir baru. Itu akan pelan-pelan nanti mewarnai keluar. Ya, karena untuk mempengaruhi bangsa ini memang gede sekali dan kita bisa stres malah, tapi kita bisa mulai dengan lingkungan terdekat gitu ya. Jadi kita berpikir global, itu Pak almarhum atau Kak Yeremia dulu berkata bahwa kita think globally, act locally. Kita punya visi-visi besar, tapi kita mulai bertindak dalam lingkungan kecil kita. Nah, mungkin saya sekarang ini lagi fokus dalam arti lingkungan kecil kita itu apa? Ya keluarga kita. Kalau kita punya anak 4, jangan sampai ada lewat 1 gitu ya. Punya murid, memuridkan 12 orang, jangan sampai ada Yudasnya. Kita kelompok sel group yang kita kelola nih. Satu demi satu, kita mesti tahu lahir baru apa tidak, kegiatannya. Kalau di luar komsel, di luar gereja tuh ngapain. Ya, kita dapat informasi, dia sepedaan, ngerokok. Waduh, kita mulai doakan, ratapi, cari waktu buat sepedaan bareng sama dia. Gitu ya. Nanti diajak ngobrol pribadi. Jadi, paling tidak memang yang kita bisa kendalikan orang-orang yang di bawah kita. Ya, di luar itu ya selebihnya, mungkin kalau Tuhan angkat kapasitas kita lebih boleh, atau paling enggak ya, kita melakukan sejauh mana kita bisa melakukan. Itu aja sih. Ya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lain? Iya. Saya ada pertanyaan. Shalom, Pak. Shalom, Pak Andrea. Dan Bu Esther. Pada kesempatan ini saya tadi menarik untuk menghadapi anak adiktif itu kan mesti harus bersahabat lalu baru bisa menasihati. Nah, praktisnya untuk supaya menjadi sahabat itu kira-kira apa itu Pak supaya bisa menjadi sahabat? Karena kan nggak gampang nih. Kalau dulu karena kita sering bekerja kan sebagai orang sekuler, jadi jangan di rumah. Sekarang kan kebetulan lebih banyak di rumah.
Cuma kan nggak gampang juga nih, terutama untuk bapak-bapak. Biasanya kan anak-anak lebih dekat sama ibu gitu. Itu bagaimana Pak? Yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah sebenarnya bagaimana sih menjadi figur yang baik dan benar menurut firman Tuhan sebagai seorang bapak begitu atau ibu gitu Pak. Saya rasa itu Pak. Biar istri saya jawab dulu, nanti saya tambahi. Kalau saya sudah jawab, dia udah nggak bisa nambahin lagi. Kebanyakan ngomong saya. Jadi rumusnya istri dulu yang jawab. Ya, memang kebanyakan anak-anak itu dekat sama ibunya karena ibunya tuh lebih tahu detail, gitu ya, lebih tahu teman-temannya siapa, pelajarannya apa, makanan kesukaannya apa, ya bangunnya jam berapa. Jadi lebih banyak yang bisa nyambung omongannya. Nah, sedangkan papa kan banyak kan kerja, jarang tahu detail. Ntar diceritain temen yang ini, yang mana ya, nggak nyambung lagi. Ya, nah, mumpung ini lagi pandemik, lagi banyak di rumah, gimana caranya jadi sahabat? Coba ibu, terutama dari ibu dulu kalau saya, ya biasanya saya dari saya dulu, selalu saya lempar ke papahnya. Jadi contoh, misalnya ini anak naik sepedaan. Ma, temenin dong naik sepeda. Aduh, mama nggak kuat kalau kamu larinya kenceng, sama papa deh. Jadi saya selalu lempar sama papa supaya, dan papanya harus komitmen, ini kesempatan kamu nemenin dia loh ya, saya lempar ke kamu. Jadi saya lempar dia terus, ma ajarin nyetir mobil, aduh sama papa ya, mama nggak berani kalau kamu yang nyetir, ntar dari Yesus terus mama. Nah itu selalu saya coba lempar kalau bisa supaya sama papanya. Nah jadi nanti papanya ada kesempatan sama anaknya berdua gitu. Nah, terus kalau lagi berdua tuh tolong jangan nanya ada PR nggak, udah punya pacar belum, yang ditanya itu terus. Cobalah ngobrol yang anak seneng, yang rileks ya, yang santai gitu. Sekolah susah ya sekarang online ya, enak apa udah lama ya nggak sekolah tetap buka teman kurang enak ya apa gimana, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan dulu ya supaya ada komunikasi dulu. Itu mungkin itu dari saya Pak Jarod mengatakan. Oke, jadi tapi bapaknya harus siap ya, bapaknya memang mau deketi anak. Nanti Pak tuh anak bawa mobil, kamu yang ngajarin, kamu tuh nyuruh-nyuruh saya, kan anak maunya sama kamu. Berantem deh, bapaknya dikasih dilempar bola, bolanya ditendang lagi ke istri sama istrinya pingsan. Jadi jangan, bapaknya ini memang harus pertama punya niat ya, saya mau deketi anak gitu. Jadi waktu kalau dikasih bola gitu tuh disamber gitu ya, jangan kamu tuh anak minta apa kamu kasih ke saya gitu, berantem lagi depan anak, jangan. Jadi memang kita punya niat mau deketi anak. Nah, deketi anak ini memang gampang-gampang susah gampang, ada tips-tipsnya. Yang pasti harus tahu keunikan anak. Anak itu kan kalau kita punya anak 3 kan atau 4 gitu ya. Kalau anak saya 3. Anak itu beda-beda ya. Kadang ada yang diem gitu. Kenapa diem? Oh, rupanya dia tipe pemikir. Ya, karena anak itu ada gampangnya ya, saya kasih 3 jenis aja dah gitu ya. Kalau temperamen dasar kan 4, foto karakter ada 4, MBTI 16. Aduh susah dah. Sekarang pendekatan otak yang mungkin saya jarang khotbahkan gitu ya. Tipe pikir, tipe rasa, karena pikir itu korteks depan ya. Rasa itu limbik, otak tengah, ya, otak bawah, limbik, perasaan. Lalu ada insting. Nah, itu gampangnya begini, gampangnya. Anak itu nggak mau ngomong, malas ngomong, jadi jauh jaraknya, karena nggak pernah berbicara. Padahal relasi itu karena berbicara. Karena dia tipe pikiran. Nah, tipe pikiran ini jangan ditanya soal perasaan. Misalnya dia lagi minum kopi, ditanya, enak kopinya, gimana rasanya? Itu bisa marah loh. Kopi ya enak, kalau nanya yang jelas, nanya nggak penting ditanyakan gitu. Kenapa? Karena dia tipe pemikir ya. Tapi kalau dia tipe rasa gitu, gimana? Kuenya enak nggak? Enak banget dong, Bang. Ini ada rasa mokanya, tapi lebih kuat kopinya nih. Halusnya juga, itu tipe rasa. Ditanya rasa, nyamber gitu ya. Tapi kalau tipe pemikir, maka supaya dia ngomong, itu pikirannya dikasih makanan. Jadi kasih input buat pikirannya, nanti pikirannya prosesornya jalan, mulet keluar dari mulutnya, gitu. Nah, apa yang suka dipikirin, ya dicoba-coba aja gitu. Ya, kalau misalnya anaknya udah umur 10 tahun ke atas dan suka agama, rajin gereja gitu, tanya aja yang teologis kalau perlu gitu. Nah,
Yang benar tuh Tuhan tuh Esa, Dwitunggal apa Tritunggal. Mikir dia. Lo jangan kaget lo. Nanti dia jawabnya dogmatik banget lo. Nah, kalau Tuhan Yesus jadi manusia, lo surganya kosong dong. Kalau perlu ditanya yang memang dia mikir ini gitu ya, mikir gitu. Nah, itu anak yang tipe pemikir, diajak dipancing pikirannya. Waduh, bisa berdebat kita kaget loh. Wah, gitu. Tapi jangan anak yang biasa rasa tadi tuh, rasa makanan, suasananya enak banget ya. Aku di gereja itu tadi rasanya tenang. Ini dikasih bahan pikiran, mumet itu orang ya. Jadi anak itu ada manusia ya. Suami juga begitu, istri juga begitu. Ibu suaminya tipe pemikir, ditanya soal rasa gitu. Udah makan Pak? Udah. Makan apa? Bakmi. Enak bakminya? Ya enak namanya bakmi. Nanya. Bakmi ya enak. Nanya apa sih kamu gitu ya kan? Itu orang itu bapak itu tukang mikir itu. Tapi kalau bapaknya tukang rasa gitu. Jadi ada juga laki-laki rasa gitu ya. Ditanya rasa nyambung gitu ya. Nah, lalu ada yang pikir rasa. Apalagi tadi insting itu sebenarnya gini, motivasi. Jadi misalnya ditanya begini, nak, kamu kenal Mother Teresa nggak? Dia tuh hebat banget ya. Dia itu sampai umur tua, masih di India, nolong orang susah. Kok ada ya orang punya motivasi hidup begitu, gitu. Atau kalau misalnya, nak, lihat tuh Pak Jarot. Itu punya perusahaan gede banget loh. Tapi bajunya tuh jelek-jelek, murah-murah. Gitu. Wah, nanti dia bales. Bukan murah, Pak. Itu orang sederhana tuh begitu. Wah! Dia ngomong, dia bela, dia nerocos, saudara. Kenapa? Dia orang yang suka motivasi, soal yang menyentuh. Nah, kita tuh perlu ngerti sebenarnya anak kita itu tipe yang mana, ya. Nah, kalau sudah ngerti, kita ajak dia ngajar setir mobil, atau kita ajak pergi jalan-jalan. Nanti ngomongnya itu yang membuat dia bicara. Kalau dia tipenya otak, tipe mikir, kasih dia pikiran. Anak saya nomor 2 itu, wah pemikir banget tuh. Kalau diajak yang bicara sejarah, yang mikir, wah WA-nya bisa panjang lebar. Tapi kalau ditanya, enak nggak? Oke. Oke, selesai. Anda mau WA istri panjang lebar, tergantung istrinya ini tipe rasa atau tipe pikir gitu ya. Kalau dia tipe pikir, diajak ngomong rasa. Jawabnya cuma, oke. Enak makanannya? Oke, udah selesai itu jawaban. Jadi kita perlu mengerti keunikan. Nah, ini nanti akan membangun kita sebagai jembatan, membangun persahabatan. Nah, kita yang menyesuaikan ya, kalau kecuali kita mau dekati anak dekati kita. Jadi kita mau dekati siapa itu kita menyesuaikan. Oh, orang itu suka ngomong begini, anak ini diajak ngomong ini nyambung. Kita yang menyesuaikan sampai jadi akrab. Karena akrab itu karena bicara. Ya, nah bicara itu tiap anak kesukaannya beda-beda. Gampangnya mungkin dibagi 3 dulu ya. Yang satu suka rasa-rasa. Yang rasa ini pokoknya hubungannya sama perasaan gitu ya. Rasa makan, rasa senang, rasa kopi, rasa suasana gitu. Yang satu logika, data, angka, pikiran. Yang satu motivasi. Yaitu 3 ini biasanya orang tuh ada kombinasi yang lain sebenarnya, tapi paling nggak nyangkut salah satu. Itu aja udah kita paling nggak mengerti bahwa orang itu unik, anak kita itu senangnya ngomong apa. Harusnya kita kalau mau jadi bapak yang baik, ibu yang baik, lama-lama kita mengamati loh. Ya termasuk istri suami, tapi kita kalau nggak mengamati, biarpun sama istri udah nikah udah 10 tahun juga nggak bisa ngomong berantem. Kita tidak mencoba untuk data itu loh. Track record itu kan kita udah nikah 5 tahun, 10 tahun loh ya. Kalau saya udah 30 tahun loh, ada loh orang udah nikah 20 tahun tuh masih pusing. Saya tuh susah Pak ngomong sama suami saya. Susah dia ngomong. Ibu ngajak ngomong apa? Gitu ya kan. Kamu udah makan apa? Enak nggak ikannya? Nah itu dia. Tanya ikan enak apa yang enggak. Dibentak pasti ibu. Iya Pak Jero dibentak. Enak ya enak ikan. Ditanya lah. Atau suami ditanyai ikannya enak apa tidak. Ya dibentaklah ibu. Sudah tahu ikan enak ditanyain. Kalau nggak enak kan nggak dimakan. Jadi itu. Makanya kita perlu belajar ngerti ya. Waduh suami itu enaknya diajak ngomong apa sih gitu. Jangan sampai pandemi ini kan begini ya. Pandemi ini kan semuanya harus di rumah nih. Waduh banyak loh malah tidak bahagia. Dulu Bapak ke kantor jam 8. Kerjanya berangkatnya 6:30. Pulang jam 5, sampai rumah jam 7. Jadi jam 10 tidur, jadi ketemunya cuma 3 jam.
Ya nggak berantem lah, kalau 3 jam itu bapaknya juga pakai olahraga 40 menit, makan sendirian gitu. Jadi interaksi cuma 1 jam. Tiba-tiba bapak di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu. Wah, berantem setiap hari. Itu bukan PSBB itu namanya 2 setan dikurung dalam rumah, berantem terus. Wah, anaknya dulu ke sekolah gitu, sekarang wah dulu orang anaknya kan mengeluh ya, guruku galak gitu. Lalu sekarang nggak bisa sekolah, belajar di rumah, ibunya mendampingi, jengkel, marah-marah, anaknya baru sadar, yang di rumah lebih galak. Ke kafe aja dah, dekat apa itu, Lake City, dekat Green Lake, di sana lebih enak gitu. Wah, ternyata yang di rumah lebih galak. Nah ini kan kita bisa jangan sampai kejebak seperti ini ya. Akhirnya rumah itu kayak neraka karena orang-orang yang tidak saling akrab, nggak saling mengenal, walaupun keluarga, tapi nggak saling mengenal. Tinggal dalam satu rumah. Dari dulu juga dalam satu rumah. Tapi mending ya keluar sebentar ke sekolah 5 jam, bapaknya ke kantor 8 jam, pulang lagi, tiba-tiba nguplak itu beberapa makhluk itu hidup. Satu rumah berantem terus. Nah, ini kesempatan sebenarnya ya. Kesempatan bubar atau kesempatan baik. Nah, kalau kita mau menyesuaikan diri, adaptasi kebiasaan baru, termasuk adaptasi dengan keluarga yang ternyata kita sudah mengenal, tapi mengenalnya belum dalam karena interaksinya kurang. Nah, interaksi ini harusnya membawa pengenalan yang lebih baik, lalu penyesuaian diri yang lebih baik. Betul-betul adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan yang lebih baik karena pengenalan yang lebih baik. Oke, Tuhan berkati. Ya, lanjut, ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Shalom Ibu, shalom Pak Hengki, shalom Pastor Yehuda dan semua rekan-rekan. Sini. Saya pengen tanya, tapi sebelumnya saya merasa beruntung ada Pak Jarod dan Ibu di sini yang udah sharing, terima kasih banget. Pak Jarod, saya pengen tanya, menurut saya sih, maksudnya pemahaman pribadi saya, ada 2 pendapat bagaimana cara mendidik anak. Dalam hal menghajar, Hukum. atau ya mukul gitu loh Pak. Kan ada 2 pendapat. Yang satu bilang boleh, tapi dengan aturan tertentu. Yang satu tidak boleh, takutnya anak trauma dan lain sebagainya. Alkitab menulis bahwa ada kata hajar buat anak. Kan? Tapi mungkin bisa dijelaskan di sini, Pak. Kira-kira apakah boleh memang menurut pandangan Bapak menghajar anak? Itu mungkin di bagian tubuh tertentu, atau bisa juga dalam usia terbatas, Pak. Supaya para orang tua ini tahu, mungkin ada anak-anak yang susah diatur, yang mungkin bandel, yang orang tuanya kewalahan, apakah perlu dihajar? Apakah perlu dipukul? Sebab kita bilang kan, tongkat didikan, hajaran itu perlu, dan lain sebagainya. Saya pikir pertanyaan saya itu. Terima kasih sebelumnya, Pak. Iya. Ya, mungkin saya jawab dulu, nanti Pak Jarod lebih banyak ya, lebih panjang. Boleh, Bu. Ya. Terima kasih. Kalau Alkitab memang mengharuskan anak untuk diajar, ya didiklah anak selama masih ada harapan, didiklah anak pada masa mudanya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan yang benar. Ya, jadi tetap harus dididik. Nah, bagaimana mendidiknya? Ya, ada banyak cara mendidik, tapi juga menghajar. Ya, tapi Alkitab mengatakan menghajar pada waktunya. Jadi nggak selalu setiap saat dihajar, gitu ya. Pada waktunya, waktu kapan? Waktu dia berbuat salah, ya. Lalu salahnya juga mesti ini anak salah. Kenapa? Kalau kita belum kasih tahu peraturannya, kenapa dia berbuat salah, ya jangan dihajar. Kita yang salah, ya. Kita harus kasih tahu peraturannya dulu. Lalu kalau dia melanggar tuh mungkin dia belum mengerti, kayak misalnya contoh, anak 3 tahun berantakin mainan. Nah, kita marah, nak nggak boleh berantakin. Apakah dihajar? Kan enggak, kasih tahu, gini loh nak, ya kalau habis main dirapihkan, ya. Lalu dia berantakin lagi. Apakah salah lagi? Anak pikir, oh kalau habis berantakin mainan, mama yang ngerapiin. Jadi pola pikirnya anak tuh begitu, jangan langsung dihajar gitu. Yuk, ayo sama mama rapihkan. Tapi kalau dia mainannya berantakannya dilempar ke mamanya, nah itu baru boleh dihukum. Nah, hukumannya juga harus dari mulai yang paling kecil. Ya, kalau cuma dikasih tahu dia bisa, hukuman itu kan artinya supaya anak sadar kesalahannya.
Kalau dikasih tahu sudah sadar, ya sudah, nggak perlu dihukum. Ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu berkali-kali, nggak sadar juga, boleh dihukum. Ya. Lalu kita mengatakan hukuman yang keras itu untuk yang meninggalkan jalan Tuhan. Artinya yang berdosa, berbuat dosa. Contoh, misalnya, ya, dia ngeludahin papa mamanya, ya, atau dia ngomong kasar di depan papa mamanya, ya, itu boleh dipukul, boleh dihukum. Jadi semua ada ukurannya, ada waktunya, ya. Jangan takut anak kepahitan. Mungkin saat itu dia sakit hati, dia dia marah, ya. Yang penting bapak kasih tahu, nak, tadi papa lakukan ini karena kamu melakukan hal ini yang sudah papa kasih tahu, tapi kamu tetap langgar. Papa minta maaf, tadi papa terpaksa pukul, ya. Peluk lagi anak, balut lagi luka hatinya, dia akan tahu bahwa papanya menghukum karena kasih, ya, bukan karena papanya benci. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Jarod akan tambahkan lebih banyak. Ya, saya ada buku judulnya Berani Mendisiplin Anak. Saya nggak tahu di sini jadi kebalik nggak tulisannya, tapi Berani Mendisiplin Anak. Nah, ini saya ambil dari pola pikirnya James Dobson, dia di Amerika. Di Amerika itu kalau pukul anak, ketahuan tetangga lapor polisi, yang mukul ditangkap. Itu pun James Dobson masih berani mengajarkan perlunya mendisiplin atau menghukum anak. Tapi menghukum anak itu begini, ya, saya tambahkan tadi kalau yang disebut istri saya, bahwa barang siapa mengasihi anaknya, mengajar pada waktunya. Itu Amsal 13 ayat 24. Didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan benar. Itu Amsal 15 ayat 10. Jadi kalau sebenarnya saya berkata, ini bukan pendapat saya, gitu ya. Pendapat Alkitab. Alkitab menyarankan boleh menghajar anak. Tapi didikan yang keras atau hajaran itu untuk mereka yang meninggalkan jalan yang benar. Jadi ukurannya mana yang boleh dihukum kalau anak itu kesalahannya berupa dosa. Membunuh, mencuri, bohong, ya, melanggar kekudusan Tuhan, berontak kepada orang tua, maka itu saatnya dihukum. Hukumannya pun tadi dari skala yang paling rendah dulu. Misalnya hukumannya apa? Teriakan, ya, nggak harus pukul, tapi teriakan. Kamu anak Tuhan, nggak boleh begitu dengan teriak yang keras. Nah, kalau dengan begitu anak sadar, kan nggak boleh dihukum. Hukuman fisik bukan berarti lebih keras dari hukuman verbal. Jadi misalnya ibunya nggak pernah menghukum, nggak pernah pukul maksudnya, tapi anaknya kepahitan. Ya iyalah, wong ibunya lemah lembut banget. Kalau bicara tuh lemah lembut, nak, mamah itu menyesal melahirkan kamu. Kamu tuh anak yang nggak ada gunanya, selalu bikin malu orang tua, lemah lembut tapi luka banget gitu ya. Kamu anak nggak ada gunanya, bikin malu orang tua, itu kan lemah lembut banget tapi tajam banget. Jadi hukuman mulut tidak lebih lembut daripada pukulan. Jadi hukuman apapun bentuknya, mulai yang paling rendah. Kalau toh kalimat, maka harus kalimat positif. Anak baik tidak boleh nakal. Volumenya tinggi, tapi anak baik tidak boleh nakal. Jangan, kamu tuh anak kurang ajar, benar-benar mama menyesal melahirkan kamu. Lemah lembut, tapi tajam banget. Ini salah juga. Nah, kapan menghukum anak? Kalau anak salahnya berupa dosa. Kalau anak itu salahnya berupa kecenderungan perilaku, ya ini sedikit psikologis. Anaknya tipenya dominan, foto karakternya merah, temperamen dasarnya kolerik. Udah pasti dia bentak-bentak adik, pasti dia marah-marah. Itu kalau mau marah, dia lagi marah sama adiknya dipukul, jangan-jangan sehari 5 kali tuh anak dipukul, mati tuh anak, gitu kan. Jadi kalau anak kolerik marah-marah, itu tidak harus dihukum. Atau anak sanguin, dia ketinggalan barang, barangnya jatuh, lupa gitu. Ya anak sanguin pasti lupa dipukul, apa dipukul, tambah stres, begitu stres, makin lupa dia, karena orang stres makin lupa. Jadi anak sanguin, jadi semua yang merupakan kecenderungan perilaku, tidak untuk dihukum, tapi dilatih. Diingatkan, dilatih, diingatkan, dilatih, diingatkan, dilatih. Kalau anak berbuat perilakunya karena memang kelemahannya itu dalam bidang itu, maka bukan dihukum, ya, tapi hanya kesalahan yang berupa dosa. Nah, sekarang kalau mau menghukum anak, saya dalam buku ini saya tulis, mau hukumnya itu apa? Tergantung anaknya. Misalnya anak saya nomor 1 itu melankolik, ya, tipenya cermat. Suatu ketika gitar itu tidak pada tempatnya. Lalu saya agak teriak sedikit.
siapa ya yang naruh gitar di sini ya? Saya bilang siapa, karena saya tidak tahu, ya kan? Tapi pasti ini nggak bener nih. Siapa nih naruh gitar di sini? Anak saya nomor 1 Nia nangis masuk kamar. Istri saya ke dalam, kenapa nangis? Papa marah. Marah sama siapa? Kan saya bilang, Papa bilang, siapa naruh gitar gitu? Ya tapi aku yang naruh. Jadi saya berteriak seperti itu aja, anak saya nangis. Itu anak dari lahir sampai sekarang sudah menikah kemarin beberapa bulan, saya belum pernah pukul. Karena anak melankolik itu peka banget perasaannya, kalau dipukul bisa kepahitan, bisa bunuh diri. Jadi itu anak lembut sekali hatinya, saya nggak pernah pukul. Tapi anak kolerik boleh tuh dipukul. Ya, anak saya nomor 3 perempuan hampir saya pukul gitu ya. Waktu besar, waktu TK pernah tak pukul pantatnya gitu ya kalau dia kurang ajar. Jadi tapi yang pernah saya pukul ini dalam hidupnya nggak lebih 5 kali dah saya pukul pantatnya. Waktu dia remaja pernah hampir saya pukul tuh kepalanya, tapi gitu terus nggak jadi gitu ya. Kenapa? Saya segera sadar gitu ya kan. Itu waktu di Eropa, waktu di Jerman lagi gitu ya. Jadi, nah kalau toh memukul itu benar-benar karena kesalahannya berupa kesalahan yang kurang ajar, ya, melawan orang tua, melawan kepala sekolahnya dengan sengaja mengambil barang orang lain, nah, itu boleh pukul. Kalau anak plekmatik, ya itu sebenarnya nggak, itu percuma mau dimarahi, mau dihukum itu kayak patung. Kalau gurunya menghukum dia maju ke depan kelas, ya dia akan maju kayak patung dengan wajah tanpa bersalah. Jadi anak plekmatik itu nggak butuh dihukum, dia butuhnya dimotivasi. Jadi kalau dia temperamennya hijau, temperamen dasar hijau, maka sebenarnya nggak butuh dihukum. Percuma hukum anak plekmatik, nggak merasa bersalah, tidur pules, makan enak. Anak saya nomor 2 kayak begitu gitu ya. Jadi menghukum ini ada ilmunya. Jadi maka Alkitab itu tidak salah. Alkitab nggak mungkin salah. Ya, Alkitab memberikan kesempatan, peluang untuk menghukum. Tapi gunakan juga sesuai aturan Alkitab. Kalau anak itu kesalahannya berupa dosa. Nah, kalau contoh di Alkitab, ada nggak contohnya yang tidak menghukum? Imam Eli itu anaknya durhaka. Lalu Tuhan bilang kepada Samuel, bagaimana Tuhan bilang sama Samuel? Aku akan menghabiskan keluarga Eli dan anak-anaknya akan aku tumpas. Sebab aku sudah beritahu kepada Imam Eli kesalahan anaknya dan dia tidak memarahinya. Nah, kalau Anda cari apa yang dilakukan oleh Imam Eli waktu tahu anaknya berbuat dosa, sama persis yang dilakukan oleh Ayub. Yaitu Imam Eli berdoa buat anak-anaknya. Saya tidak meremehkan doa, ya. Doa itu perlu, tapi ada saatnya waktu anak itu kurang ajar, bukan cuma doa, disiplin dia, marahi dia. Tuhan menganggap kesalahan Imam Eli adalah tidak marah kepada anaknya. Itu jelas Tuhan, yang ini bukan pendapat saya loh ya, itu pendapat Tuhan. Nah, ini perkataan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, aku akan menumpas Eli dan anak-anaknya, karena waktu ku beritahu anaknya kesalahannya, dia tidak memarahinya. Dan yang kita lihat apa? Yang kita lihat, kita baca, oh Imam Eli berdoa buat anaknya, Ayub berdoa buat anaknya kurang ajar kok. Ya, ditegur, harus ada teguran, harus ada hukuman. Siapa lagi yang nggak pernah negur anaknya? Daud. Daud itu raja yang baik, pemuji yang baik, pemazmur yang baik. Kenapa Adonia memberontak? Baca Raja-Raja pasal 1 ayat 5. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Selama hidup Adonia, belum pernah Daud menegur dia. Nah, bapak kok nggak pernah negur anaknya? Mungkin dia terlalu sibuk bikin mazmur, pujian, penyembahan, sampai nggak sempat negur anaknya. Jadi orang tua harus negur anak kalau anaknya berupa kesalahan. Jadi kalau saya lebih, saya gini, kalau saya itu pegangan saya itu Alkitab. Mau ada pakar, mau dokter, mau PhD, mau psikolog berkata mendidik tanpa hukuman, mendidik tanpa teriakan, ya silahkan. Tapi itu bukan pendapat Alkitab. Gitu ya. Kalau pendapat saya adalah apa yang Alkitab katakan. Jadi kalau banyak sekarang ini pelajaran kan banyak, ya kan.
moral aja banyak yang dasarnya humanisme, dasarnya hak asasi, sehingga laki sama laki salahnya apa? Kan kita bayar pajak, kita nggak menipu orang lain, saling mencintai, laki-laki salahnya apa gitu. Jadi sekarang ini hidup pernikahan, hidup mendidik anak, waduh dasarnya banyak sekali ya. Kalau dasarnya psikologi, humanisme, hak asasi, pasti nanti akan muncul mendidik tanpa teriakan, mendidik tanpa hukuman gitu ya, mendidik tanpa teguran, udah macam-macam. Tapi kalau saya mau menegakkan Alkitab, apa yang dikatakan firman Tuhan ini pada zaman apapun juga. Kalau saya, pegangan saya adalah firman Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Baik, pertanyaan terakhir kali ya, sebelum nanti Pak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Ada pertanyaan terakhir? Saya mau siapa dulu nih? Iya. Akhir. Ya, dua. Iya. Siapa dulu nih? Saya dulu. Ya, Pak Jarot. Shalom, Pak Jarot. Saya dari sisi pendidik ya, Pak. Karena saya seorang guru. Dan saat ini saya banyak mendengar banyak orang tua tuh yang semuanya lagi pada panik gitu ya. Stres gitu ya. Anak 3 di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam sekian, semuanya belajar. Semuanya online, gitu ya. Dari anak yang paling kecil sampai anak yang paling besar. Gitu. Mungkin kalau SMP, SMA udah bisa sendiri. Nah, tapi kalau misalnya SD itu kan sudah begitu, apalagi TK ya. Nah, ada masukan nggak dari Bapak dan Ibu, gimana nih supaya orang tua tuh bisa lebih tenang, gitu ya. Maksudnya, kita guru-guru mencoba untuk anak-anak tuh fun dengan sekolah gitu ya, karena ini pasti nggak mudah buat anak-anak sekian jam di depan layar gitu kan, terus belajar sendiri, biasanya ada catatan, ada apa, sekarang nggak ada gitu ya, terus belum terkendala dengan signal dan yang lain-lain gitu. Sementara mama di rumah tuh udah kayak satpam gitu ya, duduk, nggak boleh jalan-jalan, tidak boleh bergerak gitu ya. Kira-kira ada masukan nggak untuk para orang tua nih? Saya nggak bilang hanya ibu ya, karena Bapak juga sekarang menemani orang tuanya, menemani anak-anaknya belajar gitu. Jadi ada masukan nggak Pak untuk orang tua untuk bisa lebih positif menghadapi ini? Gitu. Iya. Iya, saya sih lihat ya beberapa sekolah itu banyak kasih seminar-seminar parenting buat orang tua ya, supaya orang tua juga punya wawasan ya. Jadi gimana mendidik anak, gimana nemenin anak belajar, ya gimana Zoom sama anak mendampingi. Jadi mungkin salah satu cara untuk kasih tahu orang tua, kasihlah seminar-seminar parenting, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua dari gurunya, boleh kasih info ke orang tua, Mom, Dad, nggak usah terlalu diforsir ya, fun aja, relax aja, yang penting anak mengerti prosesnya ya, walaupun hasilnya mungkin nggak maksimal dibanding kalau sekolah di kelas gitu. Ya, kenapa? Karena kalau anak stres, percuma sih belajar ya, kalau anak stres nggak bisa masuk, lebih baik agak relax tapi masuk, dia ngerti apa yang dimaksudkan, walaupun mungkin nilainya nggak maksimal gitu, it's okay lah, toh menteri kita juga udah meniadakan ujian nasional, ya, ujian juga di rumah. Kadangnya saya lihat ujiannya di rumah dibawain soal, boleh nyontek, boleh tertulis, yang penting anak mengerti maksud dan prosesnya. Jadi boleh sekolah kasih masukan ke orang tua supaya bapak ibu jangan terlalu galak, jangan terlalu stres juga. Anaknya juga nggak stres, jadi anaknya dikasih suasana yang nyaman, belajarnya pun nyaman, lebih masuk lebih banyak. Mungkin itu dari saya. Ya, cukup. Ada penanya satu lagi tadi mungkin? Masih bisa? Oh, iya. Saya nambahin. Mungkin singkat aja Pak pertanyaannya. Shalom sebelumnya Pak Jarot dan seluruh Pak Gembala, Pak Suryoda dan semuanya. Saya mau bertanya dari posisi saya sebagai anak, mau minta masukannya aja. Bagaimana saya membangun hubungan dengan orang tua dalam situasi seperti ini gitu. Minta masukannya Pak. Posisi saya sebagai anak gitu. Terima kasih. Iya, dalam posisi sebagai anak ya, memang idealnya orang tua yang sadar duluan. Tapi kalau enggak kan beda lagi ya. Jadi kalau
kalau misalnya dalam beberapa kasus kan misalnya ada anak yang hilang gitu ya, anak yang rokok, narkoba, dugem, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, segala macam, maka orang tua harus mencari anak, ya. Karena ada kan misalnya khotbah atau pelajaran, kalau dirham itu dicari, domba hilang dicari, kalau anak hilang itu nggak dicari gitu ya. Karena memang ada perikop mengenai domba hilang, dirham hilang, lalu anak hilang. Tunggu. Itu kalau saya ikut rapat pada waktu abad tahun 324 kanonisasi membuat judul perikop, mungkin judulnya bukan anak hilang sih, yaitu anak pergi. Karena kalau ceritanya isinya bukan anak hilang, itu anak minta warisan lalu pergi. Nah kan bapaknya nggak tahu dia bangkrut apa sukses. Kan dulu nggak ada gadget, bapaknya nggak bisa cari di Google anakku berhasil apa tidak, namanya ini, oh muncul sukses, nggak ada. Jadi ya bapaknya nggak cari, wong anaknya nggak hilang, anaknya pergi. Jadi kalau anak hilang itu dicari, ada ayatnya nggak? Ada ya, Hakim-Hakim pasal 11. Yefta itu jadi perampok, jadi penyamun. Lalu orang tua Gilead, tua-tua Gilead, orang tuanya Yefta, dia cari anaknya. Dia minta maaf sama anaknya, sama Yefta, lalu bahkan minta Yefta kembali. Lalu akhirnya ketika orang tuanya minta maaf, lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Berarti Yeftanya menjadi bisa berdoa karena orang tua minta maaf. Bahkan akhirnya Yefta yang tadinya perampok penyampun menjadi dipenuhi Roh Kudus. Dan Yefta yang tadinya hanya pemimpin Gilead menjadi pemimpin Israel atas 12 suku. Tadinya hanya mimpin satu marga karena Gilead itu sub-suku, ya, bukan satu suku, hanya subnya saja. Nah, ini anak orang tua yang pulih kepada anak. Nah, sekarang kalau anak itu contoh yang paling bagus Daud, ya kan, Mazmur 27 ayat 10. Ayah ibuku meninggalkan aku. Di rumah ada Samuel datang ke rumahnya Isai. Kita mau bikin pengurapan, kebaktian gitu ya. Daudnya nggak diundang. Padahal pada kebaktian itu ada lembu, ya, ada domba yang disembelih, dimasak katanya begitu ya. Lah yang menggembalakan dombanya itu Daud. Dan waktu Daud menggembalakan dombanya, itu ada singa, ada singa, ada apa namanya, yang pernah datang itu beruang. Itu Daud itu mempertaruhkan nyawanya demi dombanya. Lalu domba yang digembalakan, dipertaruhkan dengan nyawanya itu disembelih, dimasak. Diajak makan aja tidak loh. Ini kan orang tua yang benar-benar menyingkirkan anaknya loh. Di rumah ini mau datang nabi besar. Ya, nabi besar itu loh, gimana di rumah saudara ini mau datang Pak Ruben Adri, Ketua Sinode GBI. Atas saja Pak Engpiso. Mau ke rumah saudara, semuanya mau didoakan gitu. Lalu kamu yang anak ini sama orang tua nggak diundang. Wah, itu yang dialami Daud. Nah, tapi Daud tetap mencintai orang tuanya. Bahkan waktu Daud mau dibunuh sama Saul mertuanya, dia tetap sayang kepada orang tuanya. Nah, maka ini memang bolak-balik. Kalau orang tuanya yang sadar, orang tua yang dekati anak. Tapi kalau anak yang sadar, maka anak yang mendekati orang tua. Nah, dekati orang tua atau dekati orang lain, itu paling gampang adalah menyesuaikan dengan apa yang disenangi. Waktu kita cari pacar, kita tahu pacar kita suka nonton, kita nggak suka banget tuh namanya nonton, gitu ya, nggak suka bayarnya. Kita nabung, bayarin. Kita nggak suka makan di restoran, lebih suka di rumah, gitu loh. Kenapa nggak suka makan di restoran? Nggak suka bayarnya, gitu. Kita nabung, sampai di restoran kita bilang, aku agak kenyang nih, kamu aja yang beli deh, gitu. Dalam hati, duitnya nggak cukup, lalu ikut pesen, gitu ya. Itu kita tuh demi deketi pacar kita gitu. Dia sukanya makan, kita ajak makan, padahal kita nabung untuk bisa ngajak makan. Nah, sekarang kita mau deketi orang tua. Apa sih orang tua sukanya gitu? Mungkin ada orang tua yang senang anaknya beribadah. Kita beribadah. Atau malah ada orang tua yang nggak senang. Kamu tuh gereja-gereja melulu bantuin papa kayak gitu ya. Karena gimana bantuin, papanya usahanya jadul banget, gak ada teknologinya sama sekali, nggak zaman now deh gitu ya kan. Nah, coba kita deketi dengan bantu orang tua gitu. Mungkin orang tua kaget kali shock. Atau misalnya ada orang tua yang justru pengen anaknya ikut doa gitu ya. Saya pernah ada teman saya juga hamba Tuhan gitu. Dia pengen banget anaknya itu ikut kebaktian doa, tapi anaknya itu nggak pernah. Dan ketika anaknya ikut doa, ini bapaknya tuh senengnya minta ampun Pak Jarod. Anak saya datang doa Pak Jarod. Saya tuh seneng banget. Wah, coba ini kalau orang tua tuh bisa begitu kan pendekatannya pas gitu. Jadi kita perlu mendekati dengan cara yang pas. Tadi saya bilang misalnya anak saya diem Pak atau suami saya diem gitu Pak. Ya diajak ngomong apa gitu kan. Kalau diajak ngomong ditanya
Udah makan belum? Sudah. Makan apa? Ikan. Enak ikannya. Ya enak namanya ikan. Berhentilah pembicaraan. Wong dia tipe data, diajak ngomong rasa gitu kan. Nah, itu aja dengan dari apa yang dibicarakan. Sama juga dengan orang tua. Kita mau deketi ayah. Ayah kita tuh tipe apa sih? Dia tuh sukanya ngomong apa sih gitu kan? Dan mungkin itu kita nggak suka gitu. Dari dulu ngomongnya itu aja gitu. Wah, dia nanyanya nih selalu kapan kamu nikah, kapan kamu nikah. Coba aja ngomong deh, Pak. Kalau aku nikah umur 30 telat gak, Pak? Mungkin dia kaget kali, kamu udah punya pacar? Ya belum sih, Pak, tapi kan mau bikin rencana dulu. Gitu ya. Kalau dia ngomongnya itu melulu gitu, bikin kaget aja ngajak ngomong soal nikah, jangan nggak usah nunggu punya pacar, ngomong nikah tuh nggak usah nunggu pacar ya. Tapi emang orang tua mungkin udah kebelet kali adanya nikah, gitu, nanyanya itu melulu, sampai kita muntah darah istilahnya kalau diajak tanya. Nah, tapi sekarang ini kita mau deketin nih, gitu. Tahan muntahnya deh, tahan muntahnya. Ajak ngomong Pak, udah aku ngomong Pak, gitu ya, begitu. Oh apa gitu. Enggak sih. Kalau aku nikah usia 32, kelamaan nggak ya? Dia langsung kaget dan ngajak ngomong nikah nih. Gitu ya. Jadi apa yang membuat orang tua seneng, itulah yang dilakukan. Dan tiap orang sukanya beda-beda loh. Bener, orang tua tuh sukanya beda-beda ya. Namanya manusia ajaib, bapak itu unik, dahsyat dan ajaib. Nah, kita tahu keunikannya, apa kesukaannya. Ada juga bapak yang tidak rohani, sukanya makan, ya ajak aja dia makan, gitu kan. Diajak doa nggak mau, diajak gereja nggak mau, gitu sukanya makan, aja dia makan. Kalau perlu sedikit-sedikit yang haram-haram sekali-sekali nggak apa-apa lah. Misalnya saya nggak suka makan babi gitu ya, tapi punya teman ini sukanya makan babi gitu ya, ditawari lagi, nawarinya ngotot lagi. Dalam hati saya, yang seneng tuh saya atau kamu sih? Sudah tahu saya makannya mau yang halal-halal, diajak ke situ, tapi ya demi deketin dia ya oke lah gitu. Nah, jadi itu cara pendekatan. Nanti saya percaya dari situ akan mulai ada komunikasi. Nah, kita bisa masuk dikit-dikit. Jadi memang susah sekali, terutama kalau sampai dalam arti bukan deketi ya. Saya pengen menangkan ayah saya, Pak, gitu. Wah, itu memenangkan orang tua itu susah. Menangin adik kan kita otoritas di atasnya, gitu kan. Adik kita masih kecil lagi, kita udah kerja, diberkati, kasih duit tiap minggu, harus dibaik-baikin aja dan nurut ya. Tapi kalau orang tua itu susah ya. Tapi minimal pendekatan dulu, pemulihan hubungan. Nah, pemulihan hubungan itu kita kasih shock terapi dengan apa yang dia rindukan, apa yang dia sukai, apa yang dia harapkan. Mana di antara itu yang paling tidak kita bisa lakukan dulu salah satu, gitu ya. Yang kita tadi istilahnya paling seneng nanyanya kapan kamu nikah gitu. Padahal kalau kita ditanyain itu kita kesinggung, kita merasa nggak laku, kita merasa diuber-uber, kita merasa dikejar-kejar. Ya sudahlah, kita tahan itu semuanya gitu ya. Kalau kita ngajak ngomong dengan pembukaan tadi gitu ya, mungkin dia akan kaget. Habis itu ya kita maka itu loh Pak gitu. Aku tuh juga bukannya nggak nyari Pak, tapi Papa punya teknik nggak? Dulu tuh mama dapet mama gimana sih? Gitu. Nah, ajak bicara yang dia jangan ngajak ngomong itu gitu ya. Jadi pasti tahulah kira-kira apa yang papa atau mama ya orang tua itu tergantung mana yang kita mau deketin gitu ya. Jadi itu pasti ada orang tua yang pengen banget anaknya bersihin rumah gitu. Ya hari itu kita bikin dia kaget lah, kita bersih-bersihin. Mungkin malah mungkin orang tua juga akan curiga nih, pasti ada maunya nih, nggak lama lagi minta duit nih. Dan jangan minta duit ya. Ya hari ini habis bersihin rumah, kita nggak ngomong apa-apa dulu, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Habis itu cuma pengen ngajak ngomong lagi, ngomong pun yang kepentingannya dia gitu. Jadi itu saya yakin pasti kita bisa dekati orang lain dengan cara kita mencari apa yang dia suka. Nanti relasi itu pasti akan bisa diperbaiki. Ada harga yang harus kita bayar, ada perasaan yang harus kita buang. Tapi sekali kita komitmen seperti itu, maka saya percaya ya, karena saya ngalamin sih ya. Saya memulihkan orang tua saya. Orang tua saya pernah mau bercerai. Kalau saya bicara jujur, bapak saya pernah selingkuh dan ibu saya mau bunuh diri, pengen mati gara-gara hal itu. Adik saya kena narkoba. Saya bukan dari keluarga baik-baik, jujur saya muncul dari keluarga yang hancur. Tapi
dimulai dengan satu orang lahir baru. Kita mulai ajak adik lahir baru, kita mulai ajak kakak berdoa bersyafaat buat orang tua, sampai akhirnya kita bisa pulihkan semuanya. Perjuangan yang panjang, tapi indah untuk dikenang. Jadi tidak ada yang mudah dalam hidup ini, nggak ada yang mudah, tapi pasti bisa. Ya, jadi saya nggak mengatakan itu mudah, bahkan saya berkata nggak ada yang mudah dalam hidup ini, ya, nggak ada yang mudah, tapi pasti bisa. Ya, kita nikmatnya nanti kalau kita kenang itu perjuangannya. Ya, jadi jangan takut berjuang, jangan takut susah, karena makin susah itu makin indah untuk dikenang. Yang penting jangan mati dulu melalui kesusahan itu, gitu ya. Tapi nggak ada yang mudah, nggak ada yang mudah. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod, Bu Esther untuk waktunya. Mewakili Ketua Departemen dan Koordinator Ibadah bersama dengan Ketua Bidang, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan kita mendapatkan banyak hal ya, khususnya mengenai relasi di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita langsung saja tutup di dalam doa berkat. Saya minta kepada Pak Gembala untuk tutup di dalam doa berkat dan doa penutup. Pak Jarod Wijanarko dan Bu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Kita selesai. God bless you semua. Terima kasih Pak Jarod, Ibu Esther. Thank you ya. Terima kasih Pak Jarod. Bapak